Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekelilingmu, katakan kamu juga. Amin. Pada hari Pentakosta kita sudah sama-sama melihat bahwa setelah Allah menghapus semua dosamu dengan darah anaknya, Allah memberikan Roh Kudus tinggal dalam saudara, dalam saya. Berapa lama? Selama-lamanya. Sampai anaknya datang menyongsong saudara di awan-awan untuk membawa saudara dan saya ke tempat di mana anaknya berada. Amin. Bersiap diberkati Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Hari ini saya mau mengingatkan kembali posisi saudara, posisi saya sebagai orang percaya. Saudara dan saya sekarang bukan sedang menantikan kematian. Saudara dan saya sekarang sedang menantikan kedatangan anaknya. Amin. Kita sedang menantikan kedatangan anaknya yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus. Untuk apa dia datang? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari murka yang akan datang. Nggak ada yang bilang amin, sedikit yang bilang amin. Untuk menyelamatkan kamu dari murka yang akan datang. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan saatnya Tuhan Yesus datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi dari semua generasi yang pernah ada sejak Yesus bangkit dari kematian sampai generasi sekarang, generasi saudara dan saya, kita semua sudah banyak melihat penggenapan tanda-tanda tentang kedatangannya. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu melihat pohon ara bertunas, pohon ara berbicara tentang bangsa Israel. Apabila kamu melihat pohon ara bertunas, artinya apa? Bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa. Tahun kapan? Tahun 1948. Sudah digenapi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan bangkit melawan kerajaan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Gempa bumi yang dahsyat, bukan gempa bumi yang biasa-biasa, tapi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian bahaya kelaparan, penyakit sampar. Tetapi Yesus berkata, semuanya ini barulah permulaan penderitaan menjelang kedatangannya. Tetapi mengenai waktu dan saatnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan atau saudara mendengar di internet dimanapun baca buku, ada orang yang mengatakan hari dan saat kedatangan Tuhan, forget it. Lupakan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi posisi saudara, posisi saya adalah tetap menantikan kedatangan anaknya. Anaknya pasti datang. Pasti. Amin. Jadi ingat baik-baik posisimu, posisi saya sekarang bukan sedang menantikan kematian, tapi sedang menantikan kedatangan anaknya. Apa yang terjadi waktu anaknya datang menyongsong saudara dan saya di awan-awan? Apa yang terjadi sama saudara sama saya? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Di sini Paulus menyatakan satu rahasia. Betapa saudara saya diberkati mengetahui rahasia ini. Apa rahasianya? Aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Katakan bersama saya, kita semua. Amin. Jadi saya percaya pengangkatan berlaku untuk semua orang percaya. Amin. Pengangkatan berlaku untuk semua orang percaya. Kalau saudara sudah lahir baru, percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu dia datang menyongsong saudara dan saya di awan-awan. Apa yang terjadi? Kita yang masih hidup, kita akan diubah dalam sekejap mata. Saya berdoa waktu Tuhan datang, kita masih hidup. Amin. Tetapi yang sudah mati, sekalipun sudah mati, yang sudah mati, apa yang terjadi waktu Tuhan datang menyongsong kita di awan-awan? Yang mati dibangkitkan. Kita yang masih hidup diubah dalam sekejap mata, yang mati dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa.
Karena kalau saudara mau masuk ke dalam kekekalan, yang fana ini nggak bisa masuk. Yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh kemuliaan. Sama seperti tubuh yang Tuhan Yesus miliki waktu dia bangkit dari kematian. Tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Tubuh seperti inilah yang akan diberikan kepada saudara, kepada saya. Pada waktu dia datang menyongsong kita di awan-awan. Ayat 54 sampai 56. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Setelah semuanya terjadi, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, disitulah firman Tuhan digenapi yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya. Selanjutnya dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saya mau kasih tahu sama saudara, kematian adalah hal yang mutlak, yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tetapi tidaklah demikian untuk orang-orang percaya. Kenapa? Karena kematian ada di belakang saudara. Kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Waktu dia mati, itulah kematianmu. Waktu dia bangkit, itulah kebangkitanmu. Saudara mendapat bagian yang sama dalam kematian, dalam kebangkitan. Jadi hidupmu dimulai dari kebangkitan. Kalau hidupmu dimulai dari kebangkitan, artinya kematian ada di mana? Di belakang. Karena untuk dibangkitkan, harus mati dulu. Baru dibangkitkan. Jadi orang percaya tidak akan pernah mengalami kematian. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama, Henok, Elia tidak mengalami kematian. Mereka diangkat. Jadi pengangkatan bukan merupakan sesuatu yang baru. Ini sudah pernah terjadi sama orang-orang dalam perjanjian lama, Henok, Elia. Dan ini juga yang terjadi sama saudara, sama saya. Waktu Tuhan Yesus datang menyongsong saudara dan saya di awan-awan, kita semua akan diubahkan. Kita akan naik. Dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Amin. Ayat berikutnya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apabila semuanya itu mulai terjadi, Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkitlah, angkatlah mukamu. Lihat ke atas. Bukan lihat ke bawah. Bukan melihat kepada kematian. Itu bukan takdir saudara. Lihat ke atas. Bangkitlah, angkatlah mukamu. Lihat ke atas. Kenapa? Karena penyelamatanmu sudah dekat. Apa maksudnya penyelamatanmu sudah dekat? Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus? Amin. Apa maksudnya penyelamatanmu sudah dekat? Satu-satunya penyelamatan yang sedang saudara dan saya nantikan hari ini adalah penyelamatan tubuhmu. Tubuhmu yang fana ini. Amin. Ini yang sedang kita nantikan. Tubuhmu yang fana, tubuhmu yang masih menjadi objek sakit, penyakit, penderitaan, pencobaan. Waktu Tuhan Yesus datang, menyongsong kita di awan-awan, yang dapat mati ini, yang dapat binasa ini, mengenakan, diubahkan dalam sekejap mata. Diubahkan menjadi bagian yang tidak dapat mati. Saudara mendapatkan penebusan seutuhnya yang menjadikan kamu miliknya Tuhan. Ini yang sedang kita nantikan. Keselamatan keselamatan tubuh. Nah, perhatikan baik-baik. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Nggak ada yang excited. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Apa yang harus saudara lakukan sebelum kedatangannya? Sambil menantikan kedatangannya. Kita lihat firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau buat beberapa orang itu biasa, nggak usah ke gereja, nggak usah care group ya nanti-nanti aja kalau sempat, saudara nggak usah ikut-ikutan. Alkitab berkata, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya apa? Datang ke gereja. Amin. Tapi Pak, saya udah nyaman ibadah online. Ibadah online adalah terbaik. Kapan? Waktu terjadi pandemi. Sekarang pandemi udah selesai, Pak. Saya memberikan semangat sama saudara untuk kembali lagi. Datang ke gereja. Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun beberapa orang membiasakan, jangan ikut-ikutan. Tetapi marilah kita saling menasehati. Amin. Kita saling menasehati dan kita melakukan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang kedatangan hari Tuhan yang semakin mendekat. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan butuh nasihat, butuh dorongan, butuh semangat. Kenapa? Karena banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami keputusasaan. Datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan menasehati saudara. Firman Tuhan memberikan semangat sama saudara. Di gereja ada kingdom friends. Ada teman-teman kerajaan yang bisa menasehati. Memberi semangat dalam care group. Ada teman-teman yang bisa memberi nasihat. Memberi semangat. Jadi menjelang kedatangan hari Tuhan yang semakin dekat. Apa yang harus saudara lakukan? Jangan pernah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebaliknya semakin giat melakukannya. Dan setiap kali kamu datang, ingat baik-baik, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ketika kamu datang, sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar. Amin. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Dia siapkan buat saudara, buat saya. Ingat baik-baik, gereja bukan idenya manusia. Gereja adalah idenya siapa? Tuhan. Dan gereja terbentuk setelah anaknya mati di atas kayu salib. Dan semua yang terbaik yang anaknya selesaikan, Tuhan mau berikan kepada siapa? Kepada gereja. Dia sediakan semua yang terbaik buat saudara, buat saya. Yesaya pasal 25, ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Di gunung apa? Di Gunung Sion, ingat baik-baik, bukan di Gunung Sinai. Di Gunung Sion. Tuhan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, bersumsum. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar yang disaring endapannya. Makanan yang bergemuk, bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya, ini semua berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Tuhan sediakan buat saudara, buat saya. Saudara masih ingat perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, yang mau dijamu dalam kerajaan surga? Perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Lukas 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Perumpamaan yang Yesus katakan di sini berbicara tentang Allah yang mengadakan perjamuan yang besar. Makanan yang bergemuk, berlemak, anggur yang tua benar yang disaring endapannya. Ini berbicara tentang Allah yang mengadakan perjamuan yang besar. Allah mengundang banyak orang dari segala bangsa. Seperti halnya Tuhan sedang membuka perbendaharaan surga. Dan Tuhan mengundang banyak orang. Dan kalau saudara baca terus ayatnya, yang luar biasa, dari semua orang yang diundang, tidak ada satupun yang mau datang. Enggak ada satupun yang mau datang. Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam dalih. Oh, saya sudah membeli ladang, saya harus melihatnya. Maafkan, saya nggak bisa datang. Saya sudah membeli 5 pasang lembu kebiri.
Saya harus mencobanya. Maafkan, saya tidak bisa datang. Ini hal yang aneh. Alasan yang dicari-cari. Membeli terlebih dahulu, baru mencoba. Saudara beli mobil, saudara beli dulu, setelah beli baru test drive. Apa test drive dulu baru beli? Pasti test drive dulu baru beli. Jadi alasannya ada aja. Saya baru kawin, maafkan, saya tidak bisa datang. Kemudian hambanya memberitahukan kepada tuannya, dan tuannya marah besar. Dan tuannya berkata kepada hambanya, pergi sekarang ke segala jalan dan lorong kota, bawa masuk semua orang yang ada di sana. Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang timpang. Hambanya melakukan tepat seperti apa yang tuannya katakan. Sekalipun demikian, masih banyak tempat. Apakah sini masih ada tempat? Kemudian tuannya berkata begini kepada hambanya, kamu pergi sekarang ke segala jalan dan lintasan, paksa semua orang yang ada di sana. Karena rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh. Amin. Jadi perhatikan baik-baik, tuannya menyuruh hambanya sebanyak 2 kali. Oke, yang pertama, Lukas 14 ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Yang pertama, tuannya memerintahkan kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Terjemahan kata jalan dan lorong kota di sini, terjemahannya adalah street and lanes. Jalan dan lorong-lorong yang kecil. 2000 tahun yang lalu, Injil diberitakan di jalan-jalan kecil, di lorong-lorong kota yang kecil. Dan banyak orang yang diselamatkan. Amin. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik. Tuannya berkata kembali kepada hambanya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Yang kedua, tuannya kembali berkata kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Yang tadi jalan dan lorong kota, sekarang jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Kata jalan dan lintasan di sini terjemahannya adalah highways and hedges. Yang tadi street and lanes. Jalan yang lebih kecil, lorong-lorong kota. Ini berbicara 2000 tahun yang lalu. Injil diberitakan di lorong-lorong kota dan banyak orang yang diselamatkan. Kemudian dikatakan, pergilah ke segala jalan dan lintasan, highways dan hedges. Highways berbicara tentang jalan yang lebih besar di kota-kota. Diberitakan kepada segala bangsa. Amin. Kemudian hedges terjemahannya adalah framos, yang artinya a hedge, a fence, pagar, tembok. Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa yang memasang pagar tembok terhadap pemberitaan Injil. Diberitakan kepada bangsa-bangsa yang selama ini menutup diri terhadap Injil. Siapakah mereka? Boleh dibilang Cina, negara tirai bambu. Rusia, tirai besi. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang akhir zaman. Injil diberitakan kepada segala bangsa, termasuk kepada bangsa-bangsa yang menutup diri terhadap pemberitaan Injil. Waktu terjadi pandemi, Injil nggak bisa dibendung. Injil nggak bisa dibendung. Pagar tembok roboh semuanya. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin. Khusus untuk jalan dan lintasan, highways dan hedges. Tuhan berkata begini, paksa orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus, betapa Tuhan baik. Memaksa saudara dan saya. Saudara dan saya termasuk bangsa-bangsa. Highways. Amin. Betapa Tuhan baik. Saudara dan saya ada di tempat ini karena Tuhan paksa saudara. Amin. Untuk apa? Untuk menikmati semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Betapa Tuhan baik.
saudara di tempat ini. Setelah kamu datang, apa yang selanjutnya Tuhan lakukan? Yesaya pasal 25 ayat yang ke-7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Dan di atas gunung ini, gunung apa tadi? Gunung Sion, kasih karunia. Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Waktu saudara datang ke tempat ini, masih ada selubung. Tapi waktu kamu datang, Tuhan koyakkan, Tuhan angkat, Tuhan robek selubungnya. Kata kain di sini, terjemahannya adalah dalam bahasa Ibrani, lot, yang artinya covering, veil. Tuhan robek selubungnya. Tuhan robek tirainya. Supaya apa? Kenapa Tuhan robek tirainya? Kenapa waktu kamu datang? Yang pertama kali Tuhan lakukan, Tuhan buka selubungnya. Tuhan robek kain perkabungan. Kenapa? 2 Korintus pasal 3, ayat 13-14. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka yang telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat cahayanya. Jangan melihat cahayanya. Yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Kenapa? Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih menyelubungi mereka. Selama masih ada selubung, pikiran mereka tumpul. Tumpul mengenai apa? Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Mereka tidak pernah bisa melihat Yesus dalam perjanjian lama. Kita tahu sampai hari ini orang-orang Yahudi waktu membaca perjanjian lama, terutama kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka hanya membaca secara alamiah, secara natural. Tanpa Yesus disingkapkan. Mereka tidak pernah bisa melihat Yesus di dalam perjanjian lama. Mereka tidak pernah bisa melihat Yesus. Pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, pikiran mereka tumpul. Mereka tidak pernah bisa melihat Yesus. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Iblis. Iblis membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya supaya mereka tidak melihat cahaya Injil, kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Dengan apa iblis membutakan? Dengan selubung. Pikiran mereka menjadi tumpul. Gara-gara ada selubung? Gara-gara ada selubung. Saudara dan saya bisa melihat. Kenapa? Karena kain selubung yang sudah dibuka. Tapi mereka tetap tumpul sampai hari ini. Karena iblis membutakan mereka. Dengan apa? Masih ada selubung. Itu sebabnya waktu kamu datang, yang pertama Tuhan lakukan, Tuhan buka dulu. Supaya kamu bisa melihat Yesus. Hari ini saudara bisa melihat Yesus dalam firman, karena selubungnya sudah dibuka. Tapi orang-orang Yahudi sampai hari ini, pikirannya masih tumpul. Membaca perjanjian lama secara natural, secara alamiah, tanpa melihat Yesus di dalamnya. Yesus tidak disingkapkan. Contohnya, kisah yang kita lihat 2 minggu yang lalu. Waktu Allah mencobai Abraham. Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yang paling kau kasihi. Anakmu yang tunggal, yang paling kau kasih. Jadi sesungguhnya di sini Allah mau berbicara tentang siapa? Tentang anaknya yang paling dia kasih. Bawa dia ke bukit yang akan aku katakan kepadamu. Persembahkan dia di sana. Kemudian waktu
Abram ingin mempersembahkan anaknya. Tuhan berkata, Abram jangan bunuh anak itu. Sekarang aku tahu, engkau begitu mengasihi aku, karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal, yang paling kau kasih. Kemudian Tuhan memberikan korban pengganti. Nah, waktu orang-orang Yahudi membaca kisah ini, mereka hanya membaca secara alamiah, secara harafiah. Oh, ini kisah tentang di mana Allah mau mencobai Abraham dengan cara mengambil sesuatu yang paling Abraham kasihi. Kemudian Abraham lulus ujian, Tuhan memberikan korban pengganti. Mereka tidak pernah bisa melihat Yesus. Saudara dan saya bisa melihat Yesus di dalam cerita ini. Karena Allah begitu mengasihimu, Dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Seharusnya kamu yang binasa di atas kayu salib. Tapi Allah begitu mengasihimu, Dia berikan anak yang tunggal, anaknya gantikan posisimu. Anaknya mati, kematian anaknya, kematian saudara. Supaya hari ini, saudara dan saya yang percaya sama anaknya tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Hari ini kamu bisa melihat Yesus dalam cerita ini karena kain selubungnya sudah dibuka. Jadi Tuhan mengadakan perjamuan yang besar. Dia undang banyak orang datang, sebagian dipaksa. Waktu kamu datang, yang pertama kali dia lakukan, dia buka kain selubungnya. 2 Korintus 3, 16-17. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, ketika kamu datang, berbalik kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka selubung itu diambil daripadanya. Tuhan mengadakan perjamuan yang besar, Tuhan mengundang banyak orang datang, sebagian dipaksa. Saudara datang ke tempat ini, yang pertama kali Tuhan lakukan, Tuhan koyakkan kain selubungnya. Amin. Tuhan ambil. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat. Apa yang terjadi waktu kain selubungnya diambil, dibuka? Kejadian pasal 13, ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat di mana engkau berdiri, timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kamu lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, kapan Tuhan berkata kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, semua negeri yang kamu lihat akan kuberikan kepadamu. Kapan? Setelah Lot berpisah dari Abram. Setiap nama yang muncul, bukan untuk penuh-penuhin Alkitab. Setiap nama yang muncul ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Lot, apa artinya Lot? Ingat baik-baik. Tuhan mengoyakkan kain perkabungan. Kain tadi terjemahan dalam bahasa Ibrani apa? Lot. Lot di sini terjemahannya adalah dalam bahasa aslinya. Lot sama uncovering. Covering, veil. Setelah Lot berpisah dari Abram, dengan kata lain, setelah selubungnya diangkat dari Abram, apa yang terjadi? Abram bisa melihat warisannya. Lihat sekelilingmu, dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, semua negeri sejauh mata kamu memandang, semua negeri yang kamu lihat, itulah warisan kamu. Jadi kamu datang ke tempat ini, Tuhan buka kain perkabungannya, supaya kamu bisa melihat. Melihat apa? Melihat warisan saudara. Apa itu warisan saudara? Semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Supaya kamu bisa melihat. The provision is in the vision. Supaya kamu bisa melihat. Itu tujuannya. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berkatalah Tuhan, pandanglah sekelilingmu. Ini yang harus menjadi doa saudara setiap hari. Minta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya kamu bisa mengenal Dia dengan benar. Dan supaya mata hatimu menjadi terang,
supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tuhan memanggil kamu datang ke tempat ini supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang ada dalam panggilan Dia buat kamu. Supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang sudah ditentukan untuk diterima orang-orang yang sudah dikuduskannya. Ada warisan yang begitu besar yang Tuhan sediakan buat saudara hari ini. Kamu datang, Tuhan buka kain selubungnya supaya kamu bisa melihat. Amin. Kamu melihat. Apa yang terjadi setelah kamu melihat? Kamu menerima dan kamu menikmati semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin giat melakukannya. Kainnya sudah dibuka. Kamu melihat, kamu menerima, kamu menikmati. Tuhan sedang membuka perbendaharaan yang besar. Dia undang banyak orang. Untuk apa? Menikmati semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Kamu melihat, kamu menerima, kamu menikmati. Apapun yang kamu butuhkan, you name it. Kamu melihat, kamu menerima, kamu menikmati. Yesaya pasal 25 ayat 8-9. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang Dia adakannya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Ayat selanjutnya mengatakan, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Maut enggak ada lagi. Saudara masih ingat apa yang Paulus katakan tadi kepada jemaat di Korintus? Setelah yang dapat binasa ini menggunakan yang tidak dapat binasa. Setelah yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Disitulah firman Tuhan digenapi yang berkata, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum. Maut enggak ada lagi. Kapan ini semua terjadi? Yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maut ditelan dalam kemenangan. Kapan semua ini terjadi? Waktu Tuhan Yesus datang. Menyongsong kamu di awan-awan. Jadi ayat ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Maut enggak ada lagi. Amin. Pada waktu itu orang berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Posisimu, posisi saya harus selalu menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Supaya kita diselamatkan. Penyelamatanmu sudah tiba. Apa? Keselamatan tubuhmu yang fana ini. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Keselamatan tubuhmu. Jadi perhatikan baik-baik. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Rangkaiannya begini, urutannya. Urutannya begini. Karena apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib? Dia mengadakan perjamuan yang besar. Dia mengadakan perjamuan yang besar. Dia menyediakan masakan yang berlemak, yang bersumsum, perjamuan dengan anggur yang tua benar yang disaring endapannya. Ini semua berbicara tentang apa? Semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Amin. Ingat, gereja bukan ide manusia. Gereja idenya Tuhan. Amin. Dan gereja lahir sesudah anaknya mati di atas kayu salib. Artinya apa? Tuhan mau semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Allah mau berikan kepada gereja. Itu sebabnya dia undang segala bangsa datang. Dia undang segala bangsa datang. Waktu kamu datang, yang pertama kali dia lakukan, dia robek kain perkabungan. Selubungnya dibuka. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat. Selama selubungnya nggak dibuka, pikiranmu tumpul. Sama seperti orang Yahudi. Setiap kali mereka membaca perjanjian lama, mereka tidak bisa melihat Yesus. Tanpa Yesus disingkapkan, nggak bisa. Saudara nggak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Injil kasih karunia yang diberitakan di gereja ini.
begitu bercahaya. Sampai-sampai iblis membutakan pikiran orang supaya jangan melihat cahaya Injil. Betapa Injil yang kamu dengar setiap hari Minggu di tempat ini begitu luar biasa. Kalau Injil nggak ada apa-apanya, kenapa iblis sampai mau membutakan pikiran orang? Amin. Kamu datang, Tuhan mengadakan perjamuan yang besar, urutannya. Tuhan undang semuanya datang. Yang pertama kali dia buka selubung. Supaya kamu bisa melihat. Kamu melihat, kamu menerima, kamu menikmati. Semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Setelah itu urutannya, ia meniadakan maut untuk selama-lamanya. Ini berbicara apa? Kedatangan Tuhan di awan-awan. Jadi, sambil menantikan kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Datang ke gereja. Karena Tuhan menyediakan semua yang terbaik. Dia sedang membuka perbendaharaannya untuk anak-anaknya. Semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Amin. Terus datang ke gereja. Saya memberikan semangat untuk datang ke gereja. Datang ke gereja. Lihat Yesus. Selubungnya sudah dibuka semuanya. Lihat Yesus. Waktu kamu melihat Yesus dalam firman, apa yang terjadi? Kamu menerima dan kamu akan menikmati semua pekerjaan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yang percaya boleh bilang amin. Apapun kebutuhanmu, the provision is in the vision. The provision is in the vision. Kamu datang, kamu melihat, kamu menerima, kamu menikmati. Betapa Tuhan baik. Rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh. Privilege buat saudara-buat saya. Kita dipaksa datang. Amin. Semua orang Yahudi diundang. Nggak ada yang mau datang. Tuhan terpaksa. Keselamatan ini beralih kepada bangsa-bangsa. Highways. Bangsa-bangsa. Kota-kota. Dan hedges. Tirai. Tembok. Pagar. Sekarang Injil sudah menembus bangsa-bangsa yang selama ini menutup diri terhadap Injil. Sudah menembus. Ini sudah akhir zaman. Kedatangannya semakin dekat. Amin. Apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan semakin dekat? Jangan menjauhkan diri kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun beberapa orang ini biasa, tapi kamu ini tidak biasa. Amin. Saling menasehati. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Dan saling memberikan semangat. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang kedatangan hari Tuhan. Dan saya percaya ketika kamu datang, kamu melihat Yesus dalam firman, kamu bukan hanya menerima, kamu bukan hanya menikmati, tapi saya percaya terang Tuhan akan terbit atasmu. Di tengah dunia yang semakin gelap ini, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata atasmu. Kamu berbeda. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau belajar sesuatu hari ini, sudah diberkati? Amin. Bilang sama kiri kanan, jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin giat. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipaksa. Kami dipaksa datang. Engkau begitu baik. Sehingga engkau memaksa kami. Untuk datang. Menikmati semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan. Dan ketika kami datang, engkau membuka selubung. Engkau membuka kain perkabungan. Sehingga kami dapat melihat Yesus. Tidak sama seperti orang Yahudi yang pikiran masih tumpul. Mereka membaca Alkitab. Hanya membaca secara natural. Tidak bisa melihat Yesus di dalamnya. Tapi hari ini kami datang. Kami bisa melihat Yesus. Karena Engkau sudah mengoyakkan kain perkabungan yang menyelubungi kami selama ini. Kami melihat. Kami menerima. Dan kami menikmati semua yang terbaik dari pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan. Sambil kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau datang menyongsong kami di awan-awan. Itulah saatnya. Maut ditiadakan untuk selama-lamanya. Kami akan diubahkan. Yang mati dibangkitkan. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Kami akan naik. Menyongsong Engkau di awan-awan. Dan Engkau membawa kami ke tempat di mana Engkau berada menjadi milik-Mu sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan
Amin, 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 amin.